perkenalkan, nama saya Said Muslim. Saya Nawati Novia. Saya Ufira Stenoviatun. Saya Jaya Pradita Dama. Sebelum kita membahas tentang metrik produktivitas pemasaran, terlebih dahulu kita harus tahu bahwa pentingnya kesadaran terhadap merek, di mana kesadaran terhadap merek ini sebagai pintu gerbang menuju jalur pelanggan, dan manajer merek juga menyadari hal ini. Maka dari itu, tujuan dari mereka adalah untuk mengupayakan agar produk mereka mampu diingat pertama kali oleh pelanggan. Di sisi lain terdapat juga manajer layanan, di mana manajer layanan ini tugasnya untuk memantau seberapa puas dan seberapa tingkat kesetiaan yang dimiliki oleh pelanggan terhadap merek yang kita pilih. Adapun juga matrik seperti kesadaran dan penganjuran. Metode ini lebih berfokus pada hasil jika dibandingkan dengan proses dalam pencapaian tujuan. Metode ini juga berguna untuk memantau kemajuan merek serta mengukur kinerja merek dan tim layanan lainnya. Seperangkat metrik baru yang harus diperkenalkan untuk mengatasi berbagai masalah yang ada pada pengukuran saat ini. Sejalan dengan 5A, ada 2 metrik yang patut diukur. Yang pertama yaitu PAR atau Purchase Acceleration, dan yang kedua yaitu BAR atau Brand Advocacy Ratio. PAR ini digunakan untuk mengukur seberapa baik perusahaan dalam mengonversikan kesadaran akan suatu merek menjadi pembelian. BAR ini digunakan untuk mengukur seberapa bagus perusahaan dalam mengonversikan kesadaran menjadi penganjuran merek. Contoh kasus yang pertama, sebuah populasi dengan jumlah 100 orang di pasar. Contohnya ada 90 orang yang ingat dengan merek tertentu. Secara spontan, dari 90 orang ini, hanya 18 orang yang akhirnya membeli merek ini. Dan hanya 9 orang yang merekomendasikan merek ini secara spontan. Karenanya, PAR untuk merek tercatat adalah 18/90 atau 0,2, dan barnya adalah 9,90 atau 0,1. Di permukaan, merek terkotak ini tampaknya menjanjikan karena memiliki kesadaran merek yaitu 0,9, tapi kenyataannya kinerja merek ini tidak terlalu bagus. Mereknya gagal dalam mengonversikan kesadaran merek yang levelnya setinggi 80% menjadi penjualan. Dari kedua merek ini merupakan contoh jenis rasio yang digunakan oleh eksekutif keuangan untuk mengukur kesehatan atau kesehatan finansial seperti ROE, yaitu Return of Equity. Return of Equity ini mengukur seberapa besar laba yang dihasilkan oleh perusahaan dengan ekuitas yang diinvestasikan pemegang saham. Begitu pula PAR dan BAR. PAR dan BAR ini memungkinkan pemasar dalam mengukur produktivitas pengeluaran mereka, khususnya untuk membangkitkan kesadaran merek. Dan ternyata PAR dan BAR ini sungguh merupakan pengukuran yang lebih baik untuk Return of Marketing Investment atau pengembalian investasi pemasaran atau ROI. Sebagian besar industri belanja pemasaran yang terbesar adalah membangkitkan kesadaran melalui iklan. Karenanya kita bisa menganggap bahwa kesadaran itu sebagai proksi untuk investasi pemasaran dalam persamaan produk. Dan pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, yaitu Nawati Novia. Bahas tentang pokok pembahasan yang kedua, yaitu menguraikan PAR dan BAR. Nah, apa arti PAR sebenarnya? PAR bisa dihitung dengan cara membagi pangsa pasar dengan kesadaran merek. Contohnya, satu contoh merek
meningkatkan kesadaran terhadap mereknya sebesar 1%. Dari penelitian terlebih dahulu, merek Tekotak tahu bahwa skor PAR-nya adalah 0,5. Ini berarti separuh pengeluaran merek tersebut dalam proses menghasilkan pangsa pasar sia-sia. Jika segala faktor lain dipertahankan, merek Tekotak bisa mengharapkan peningkatan pangsa pasar sebesar 0,5%. Meskipun masih perkiraan kasar, ini bisa membantu merencanakan pengeluaran mereka secara lebih akuntabel. Sekarang saya membahas apa arti BAR sebenarnya. BAR dapat mengukur setiap laju konversi dari kesadaran ke penghancuran. Contohnya, yang pertama ada laju konversi yang rendah dari menyadari ke tertarik. Itu maksudnya adalah untuk sebuah merek mencerminkan bahwa ketertarikan pelanggan terhadap merek sangatlah rendah karena pelaksanaan komunikasi pemasaran atau promosiannya yang buruk. Yang kedua, ada laju konversi yang rendah dari tertarik ke bertanya. Maksudnya itu adalah untuk sebuah merek itu mencerminkan bahwa keingetahuan pelanggan terhadap merek sangatlah rendah karena ketidakmampuan perusahaan dalam memicu percakapan dan memfasilitasi kegiatan berbagi informasi di antara pelanggan. Yang ketiga, ada laju konversi yang rendah dari bertanya ke bertindak. Maksudnya, untuk sebuah merek mencerminkan bahwa komitmen pelanggan terhadap merek sangatlah rendah karena pelanggan menganggap produk sebenarnya mengecewakan selama masa percobaannya. Harganya juga mungkin terlalu tinggi dan tenaga penjualnya juga tidak cukup meyakinkan atau produknya juga tidak tersedia di pasar. Yang keempat, ada laju konversi yang rendah dari bertindak ke menganjurkan. Maksudnya adalah untuk sebuah merek mencerminkan bahwa afinitas pelanggan terhadap merek sangatlah rendah. Nah, inti dari pembahasan yang saya jelaskan itu berarti membangun kesetiaan pelanggan adalah proses panjang dan berliku dalam menciptakan daya tarik, memicu keingintahuan, mendapatkan komitmen, dan akhirnya membangun afinitas. Afinitas itu berarti pendekatan atau membangun kerjasama. Nah, yang selanjutnya saya mau bahas tentang pokok pembahasan yang ketiga, yaitu menaikkan produktivitas. Salah satu cara untuk memperoleh lebih banyak penganjur setia adalah dengan meningkatkan kesadaran. Nah, manfaat terbesar dari konektivitas dalam jaringan pelanggan adalah adanya kesempatan untuk meningkatkan kesadaran dengan memicu percakapan antara pelanggan. Pada zaman digital, percakapan pelanggan atau pengaruh orang lain setara dengan utang, dan iklan atau pengaruh luar setara dengan ekuitas. Percakapan pelanggan pada dasarnya adalah cara yang berbiaya rendah untuk membangun kesadaran tanpa terlalu mengandalkan iklan. Namun, percakapan pelanggan ada risikonya, yaitu perusahaan tidak bisa mengendalikan kontennya secara langsung. Nah, pendekatan alternatif untuk menciptakan lebih banyak penganjur setia adalah dengan menciptakan atau meningkatkan skor PAR dan BAR dengan memperbaiki titik sentuh kritis di sepanjang jalur pelanggan dari kesadaran ke penganjur. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Said Muslim. Ya, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang mengenai tingkat daya tarik. Jika sebagian besar pelanggan tidak tertarik pada suatu merek meskipun mereka akrab dengan merek tersebut, itu berarti merek tersebut mempunyai masalah daya tarik tersendiri. Masalah ini mungkin berasal dari produk yang dipresentasikan merek tersebut atau dari mereknya sendiri kurang menarik. Bila proposisi nilai dari produk yang sebenarnya tidak menarik, kampanye merek yang cerdas serta anggaran yang besar pun tidak akan membantu. Jadi, apa yang membuat suatu merek
menarik pada zaman digital di mana pelanggan dikelilingi oleh interaksi berbasis teknologi. Merek yang dimanusiakan menjadi merek yang paling menarik. Beberapa pelanggan tidak tertarik pada merek yang meninjau nilai-nilai sosial dan lingkungan yang kuat. Merek-merek ini menerapkan marketing 3.0 dari memberikan faktor rasa baik bagi pelanggan. Dan yang kedua ada optimalkan keingin-tahuan. Menurut George Lowenstein dan dari Carnegie Mellon memberikan salah satu definisi paling sederhana dari keinginan, yaitu perasaan terhalang mendapatkan informasi yang kita inginkan. Secara terpisah, menurut psikolog Jane Letts dan Daniel Berlin menemukan korelasi antara kejutan dan keingintahuan. Dalam pemasaran, keingintahuan itu timbul bila pelanggan diberi pengetahuan yang menarik tanpa diberikan terlalu banyak informasi tentang merek tersebut. Dalam beberapa kasus dijelaskan bahwa mereknya jelas dan mendorong lalu lintas menuju konten. Contohnya adalah General Electronic yang menyediakan konten yang melibatkan ilmu, dan CS yang menyediakan konten menarik yang berfokus pada perencanaan keuangan dan gaya hidup di situs webnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ini akan menjelaskan tentang tingkatan komitmen. Menarik dan meyakinkan pelanggan adalah langkah penting untuk menciptakan penganjur merek yang setia. Pemasaran harus memastikan bahwa pelanggan akhirnya membeli menggunakan merek mereka. Bayangkan seorang pelanggan yang mendengar sebuah merek di TV lalu menyediakan merek tersebut secara online. Sang pelanggan akhirnya kini bahwa merek tersebut adalah pilihan tepat setelah membaca misi merek tersebut. Pelanggan itu kini berusaha membeli merek itu secara online, tetapi mendapatkan bahwa merek itu tersedia hanya sebuah toko di lokasi terpencil. Sang pelanggan mungkin memutuskan bahwa akan buang-buang waktu saja bila ia pergi ke sana dan membeli merek itu. Dan skenario itu jalur pelanggan terhenti secara mendadak karena mereknya gagal memastikan ketersediaan. Pelanggan mungkin juga memutuskan pergi ke lokasi untuk membeli merek itu bila pelanggan lama dengan toko, bukti fisik, proses penjualan dan tenaga penjualan gagal memenuhi harapan pelanggan pun terhenti karena kemampuan untuk meningkat komitmen pada pelanggan pun pada ketersediaan saluran dan kemampuan untuk memberikan pengalaman unggulan. Meningkatkan komitmen pelanggan melibatkan pemasaran semua saluran dan memberikan pengalaman online offline terpadu dan baru untuk pelanggan
terlepas dari titik sentuhnya. Ya, selanjutnya tingkat afilitas. Pemasaran dengan orientasi jangka panjang menganggap terlaksananya penjualan awal dari realisi yang lebih bermanfaat. Ini juga adalah momen kebenaran dalam menggunakan pengajuran. Untuk sebagian besar pelanggan, pengalaman pasca pembeli yang mencakup penggunaan dan layanan purna jual secara kali berkaitan dengan pengevaluasi apakah produk sebenarnya atau kinerja pelanggan konsisten dengan klien para pembeli yang dilakukan oleh pemasaran. Bila pelanggan sebenarnya memenuhi atau bahkan melampaui harapan, pelanggan akan mengembangkan rasa afilitas dan semakin besar memungkinkan bahwa penganjur setia. Alhasil, pemasaran bisa memperoleh nilai seumur hidup dan rujukan pelanggan. Untuk memperbaiki pelanggan pengalaman pasca pembelian, pemasaran harus memperpanjang titik sentuh dan mengizinkan lebih banyak interaksi dengan pelanggan di luar interaksi reguler. Pemasaran harus bisa membawa produk terlibatan pelanggan pada penikmat produk dan pengalaman pelayanan, karena merek bersifat memanusiakan. Keterlibatan pelanggan sungguh menjadi penting. Ini menyingkirkan rintangan antara perusahaan dan pelanggan, memungkinkan mereka berinteraksi sebagai teman. Di zaman digital, perusahaan harus menentukan keseimbangan antara sentuhan tinggi dan keterlibatan teknologi tinggi secara kriteria langganan mereka. Presentasi kami, mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.